Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kuliahan hari ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini di bulan puasa. Amin. Oke. Di sini pertemuan kedua. Nanti ada tugas ya hari ini, nanti kita pasang di akhir. Mungkin kalau yang mau download materinya ini aja. Tekan sekelumit arsitektur komputer dasar. Ini sudah belum? Belum ya kan? Tujuan instruksional khusus untuk mengenal arsitektur komputer itu ada input output, memori, CPU, bus, auxiliary storage. Apa sih kita belajar arsitektur dasar ini untuk memudahkan kita mengerti mengenai komputer. Kita bandingkan dengan otak manusia. Analogi ini membantu membuat perbedaan penting pertama dalam teknologi komputer, hardware as software. Hardware ini perangkat kasar, suatu yang memiliki keberadaan seperti juga kita, memiliki memori dan memiliki input. Kalau software itu merupakan properti konseptual atau intelektual yang bisa disamakan dengan pikiran. Contohnya program, sistem operasi, dan data. Pikiran itu kan benak kita itu apa yang kita lakukan. Hasil dari hak cipta, hak kekayaan intelektual yang tidak bisa dipegang. Kita analogikan otak manusia dan komputer ada firmware, input, output, prosesor, memori, dan interkoneksi. Semua perangkat tersebut bersinergi satu dengan yang microprocessor, RAM, ROM, input device, storage media, output device. Semuanya itu berkomunikasi dengan mikroprosesor. Firmware berkomunikasi dengan operating system. Lalu operating system dan data saling berkomunikasi bolak-balik. Program saling berkomunikasi antara operating system dan data. Semua komponen perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem operasi. Ada 5 komponen dasar ya. Komponen komputer ada input, output, main memory, CPU, auxiliary storage, atau secondary memory. Untuk input, menerima data dan mengkonversikan, contoh keyboard, mouse, scanner. Output berfungsi mengkonversi data dari komputer dan mempresentasikan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Contoh monitor.
Ada dua macam informasi yang disimpan dalam memori. Ada instruksi, ada data. Istilahnya memory word, address sama addressable word yang disimpan di dalam memori. Memori dinyatakan dalam jumlah byte yang tersedia. Contohnya 64.640 bytes atau 640 K besar kilobyte. 1 million byte 1 MB. 1 MB. 128 mega. Oh, ini harusnya 1 MB 1 megabyte, bukan 1 million megabyte. Dua tipe, tapi mega itu ya million. 1 juta. 1 MB 1000 KB. 100.000 KB sama dengan 1 juta byte. Dua tipe dasar memori dalam akses memori. RAM, biasa kita sebut RAM, lalu read only memory, ROM. Untuk dari CPU, dari komputer terisi tentang register ya. Bukan terisi, sebenarnya komponen CPU itu ada register instruksi, program counter, sama register data. Penghubung komponen bus, komputer bus, penghubung antara CPU dan memori. Yang untuk auxiliary storage atau secondary storage ini itu dua macam. Ada sequential access storage, ini dia campuran plastik, contoh magnetic tape. Yang kedua direct access storage, contoh magnetic disk sama optical disk. Untuk sequential access storage device ada binder, magnetic partikelnya subtract backward. Ini arah polarity. Ini perangkat sequential access storage. Ini head directionnya, ini red and bottom headnya, sama ini magnetnya. Perangkat sequential access storage. Ada longitudinalnya, serpent, helical. Perangkat sequential access storage ini ada tape magnetik, biasa memiliki lebar 1,2 inci dan panjang 800 sampai 2400 feet. Densitas tape biasanya 120 track per inci. Volume penyimpanan satu tape cartridge 1/4 inci seperti contoh sebelumnya, kira-kira minimal 40 maksimal 400 MB. Perangkat direct access storage yang magnetis ada floppy, hard disk, sama optical disk itu CD-ROM, CDR, dan lainnya. Kita biasanya mengenal yang ini karena ini sudah tidak pernah kita pakai. Perangkat direct access ini bentuknya tracknya. Magnetis ini berpola sekular. Direct access-nya menyimpan data. Setiap track dibagi ke dalam segmen-segmen yang disebut sektor. Magnetic disk mengarrange data itu sesuai constant velocity, CAV. Constant angular velocity, jadi muter. Suatu disk magnetik menggunakan prinsip permukaan yang sama. Suatu permukaan logam metal atau plastik platinum terapi kedua sisinya dengan magnetizable oxide. Ini gambarnya ya seperti ini. Mungkin kalau yang sudah pernah membuka HDD yang lama, yang gede, SATA ini. Hard disk biasanya terdiri dari sejumlah tertentu di campuran yang berputar bersama-sama.
Sektor pada setiap disk dapat diakses pada saat yang bersamaan untuk menyerempakkan head atau membaca atau untuk menulis. Banyak dari unit penyimpanan disk terdiri dari sejumlah disk yang ditimbun atau mounted pada suatu spindle untuk bentuk tumpukan disk. Perangkat direct access lainnya ada optical disk, CD-ROM, ini kan DVD gitu ya. Tiga macam, ada yang read only, ada non erasable, ada erasable, read and write. Compact disk teknologi seperti ini. Nah, pakai lagi. Teknologi compact disk sudah CD-ROM, foto CD, udah jarang banget kita pakai USB. Kita untuk menyimpan kasus kita pakai USB. DVD mirip seperti CD, cuman bentuk tabungannya dia lebih gede, 4,7 GB. Nah, ini sebenarnya berbanding terbalik, dibandingkan dengan CD. DVD itu singkatan dari Digital Versatile Disc. Mengapa harus DVD? Ya, kapasitas yang tinggi sudah tidak relevan sebenarnya karena kita sudah pakai USB. Kesimpulan, teknologi penyimpan optik lebih dapat mendukung teknologi multimedia murah, lebih kuat dibandingkan magnetis, lebih akurat. Dan tapi penyimpanan optik masih jauh lebih lambat untuk membaca atau menulis dibandingkan hard disk. Referensi ini, oke. Wah, habis. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi Belum. Jadi tempat penyimpanan itu disebut nama lainnya auxiliary storage, Pak. Semua. Kan yang main memori ada RAM sama ROM. Kalau Mm-mm. selain itu secondary, karena yang Oh, utama kalau hard disk CPU itu nggak masuk RAM sama ROM ya, Pak? enggak, beda. Oh, Kalau RAM itu sementara listrik mati dia hilang, kalau ROM permanen dan enggak, begitu di input data udah nggak hilang, permanen. Oke, harusnya bukan yang ini, tapi enggak apa-apa. Saya lanjut yang salah memasukkan. Oke. Tapi enggak apa-apa, ini belum saya sampaikan. belum, Pak. Oh, ini kita masuk.
Yang ini udah mau. Berarti materi pertama. Oh, ini arsitektur sistem. Dua pegangannya. Ini belum pertemuan ini kemarin pendahuluan harusnya ini kemarin pertemuan pertama, tapi nggak apa-apa. Belum pertemuan kedua, mungkin nanti di ketiga aja CPU-nya. Lalu keempat set instruksi, mana pipeline, output, pengingat hierarki, memori, multiprosesor, komputer. Ini arsitektur komputer. Mungkin udah tahu semua ya. Kemarin udah dijelaskan. Nah, ini ada atribut-atribut sebuah sistem komputer yang dilihat dari sudut pandang seorang programmer ya. Ada levelnya, level application sampai physical level. Untuk komputer organisasi itu berada di level tengah antara instruction set sama digital circuit. Ini arsitekturnya ada dibagi dua antara software sama hardware. Software menginstruksikan instruksi set program ke hardware. Di hardware itu ada CPU, input output, control unit, memory, instance, malu. Tantangan dalam mempelajari arsitektur dan organisasi komputer adalah harusnya variasi produknya, teknologi, harga, unjuk kerja, ukuran aplikasi. Faktanya, konsep-konsep dasar arsitektur komputer tidak banyak berubah. Konsep dasar oleh konsep von Neumann 1940, storage program komputer itu mesin yang melakukan komputasi berdasarkan pada program yang tersimpan di dalam. Ini konsep dasarnya oleh von Neumann. Setelah von Neumann ini ada CPU di sini. Isinya ada ALU, kontrol program, terus ada main memori sama input output. Ini alurnya dari input output ke arithmetic logic, bisa ke main memori, terus balik lagi ke arithmetic logic, atau ke program dulu, terus balik lagi ke arithmetic dan ke main memori, atau langsung ke sini balik lagi ke program komputer, ke arithmetic, nggak ke output. Gitu ya. Fungsi dasar sebuah sistem komputer ada 4. Data processing, data storage, data movement, sama control. Data movement itu dari
sampai ke kontrol balik lagi ke tas, bukan. Kalau storage dari movement ke kontrol lalu ke storage balik lagi ke movement buat kontrol. Processing semuanya melalui kontrol baik dari yang storage ataupun yang uh, movement processing balik lagi seperti itu. Proses simple data ini fungsinya untuk memproses sama mengkontrol itu dilakukan oleh CPU. Lalu untuk movement dilakukan oleh input output unit dan untuk menyimpan data dilakukan oleh memori. Lalu ini lingkaran ini disebut komputer. Ada CPU, main memory, sama input output yang saling dihubungkan oleh sistem interkoneksi. Nah, ini komponen utama dari arsitektur yang berbasiskan bus. Bus itu ini alur jalan dari CPU yang terdiri dari aluran kontrol unit, lalu main memori, terus ini saling terhubung dengan bus. Jadi kalau input output device yang terhubung dengan input output unit itu namanya peripheral. Setelah CPU ini yang bertugas mengeksekusi komponen utamanya ada ALU, ada kontrol unit. Nah, kalau ALU untuk mengerjakan operasi-operasi aritmatik dan operasi-operasi logika. Logika ini kan ada aritmatik. Kontrol unit mengendalikan seluruh operasi dalam komputer dengan menginterpretasikan dan instruksi-instruksi yang terdapat dalam membangkitkan sinyal-sinyal kendali untuk mengendalikan aktivitas komponen-komponen sistem komputer untuk melaksanakan eksekusi instruksi. Untuk lebih jelas nanti mungkin pertemuan seperti ini. CPU isinya ada register, kontrol unit, aritmatik, dan logik. Lalu main memory ada RAM sama ROM. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut di pertemuan setelah CPU. Lalu input output unit yang bertugas menangani komunikasi dengan piranti-piranti di luar sistem komputer atau peripheral. Sistem komputer peripheral yang di sini. Jadi di sini ada komputer lain terhubung lewat jaringan, lalu dia terhubung dengan komputer sistem komputer ini melalui network card. Input output unitnya lewat interconnect lalu terhubung dengan semuanya. CPU, kalau grafik card terhubung dengan monitor dan sebagainya. Ini port printer, mouse, dan sebagainya. Perkembangan sistem komputer tahun 1946 ada ENIAC, lalu 60 ada mainframe komputer, 70 ada mini komputer, dan 80 mikrokomputer. 2000-an komputer meja PC sudah mulai ada. Apa yang dilakukan untuk penurunannya? Ukuran fisik tabung ke transistor atau ke IC, dan biayanya lebih turun, lebih murah. Nah, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan biaya lebih murah, kapasitas memorinya naik dan kinerja kecepatannya juga naik, sehingga terjadi optimalisasi kinerja biaya. Untuk mainframe digantikan oleh multiprosesor, mini komputer digantikan oleh server. Generasi komputer berdasarkan teknologinya ada vacuum tube dari 1946 sampai 1957, lalu transistor 58 sampai 64. Lalu di sini sudah menggunakan IC sampai direct scale integration. Lebih dari 100 ribu juta device. Pentium evolusi 808 plus general purpose microprocesornya. Lalu sampai 16 bit lebih bagus lagi, lebih powerful. Lalu udah 16 byte megabyte memorinya address sampai 1 megabyte. Ada 32 bit cepat untuk multitasking. Lalu 0486 sophisticated coupling power purchase dan instruksi couplingnya
di built-in math dan coprocessor. Lalu ada Pentium superscalar multiple instruction, ada Pentium Pro Ingress superscalar organisasi, aggressive renaming, brain prediction, data validation, dan speculative. Ini Pentium Pro. Lalu ada Pentium 2, dan juga Pentium 3, Pentium 4, sampai Pentium sampai keluar. Ada core, dual core, sampai sekarang core-nya core 9 seri generasi 10 kalau tidak salah. Kecenderungan untuk konduktor, magnetic. Oke, ini kecenderungan teknologi modern sudah eksistensinya 33% di dalam 10 tahun. Ini dari tahun 1970 sampai 2005 ya, sampai kurang lebih di 2000-an itu Pentium 4 terjadi. Jumlah transistor per chipnya semakin meningkat. Dan transistor sama chip di memori sama DRAM sama microprocessor perbandingannya. Yang ini memori sama DRAM, RAM itu sampai 4 GB, yang Pentium 4 baru sampai 4. 2000 ini mungkin sekitar 2004. 2000-an ya, tahun 2000. Kalau sekarang dia memorinya itu mungkin udah bisa lebih dari 64, karena ini 32 bit itu maksimal 34 GB nya 32 bit kalau masih pakai sistem 32 bit. Untuk melakukan peningkatan kinerja menggunakan pendekatan teknologi sama pendekatan software dan pendekatan arsitektural. Contoh, register instruction set, pipeline dalam CPU, pengingat cache, memori interleaving, struktur bus, sama proses paralel untuk pendekatan arsitektural. Performan. Tujuan utama dari performa atau kinerja itu memperkecil waktu eksekusi program sejak dimulai sampai selesai. Waktu eksekusi itu bisa disebut CPU time ya. Itu rumusnya system time tambah user time. Waktu yang dibutuhkan oleh CPU untuk eksekusi program sistem, dan user time yang dibutuhkan oleh CPU untuk eksekusi program user. CPU time itu jumlah CPU clock cycle dikali periodic clock. Gitu. Ini ada clock cycle per instruction namanya CPI. Untuk eksekusi sebuah program, jumlah clock cycle CPU, jumlah instruksi dalam program X, clock cycle rata-rata sebuah instruksi. Jumlah instruksi dalam program dikali clock cycle rata-rata sebuah instruksi sama dengan jumlah input dalam program kali CPI kali 1 per frekuensi clock. Untuk mengetahui CPI. Perhitungan CPI-nya ini kan ada sigma cycle per type kali per frekuensi, kemunculan tipe tersebut dalam program, banyaknya instruksi. Nanti ketemunya di sini. Nah, ini peningkatan kecepatan untuk speed up. Peningkatan kecepatan adalah perbandingan rasio antara waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah program pada sistem yang belum ditingkatkan kinerjanya dengan waktu yang dibutuhkan pada sistem yang sudah ditingkatkan. Oke, ini kalian kerjakan soal 1. Coba dikerjakan kalau soal 1 ini. Nanti kalau udah ditulis di kertas.
terus dikumpul di muka ya. Saya buatkan link pengumpulannya. Ini dikumpulkan hari ini ya, sebelum perkuliahan selesai. Kalau bisa udah selesai. Perkembangan uang ini menambahkan tugas. Soal nomor 1 doang, Pak. Ya, eh, satu dulu, satu dulu. Tugas. Sebenarnya satu dan dua, teman ya kalian satu dulu aja. Deskripsi. Ini hari ini ya, saya buat tanggal 21 sampai tanggal 21 dikumpul. Nanti saya sampai tanggal 2, 22, 22 lah. Nanti ada print to create. Tugasnya satu dan dua, cuman kerjain satu dulu, mau lihat satu dulu. Udah tungguin kalian. Bisa di kalau lihat di ini tugas atau di materi tadi ada udah ada. Oke, ini harus kita ini aja, ini aja. Jadi tugasnya itu satu sama dua, cuman sebelum satu-satu dulu kerjanya, bisa nomor satu dulu, baru nanti nomor dua, gitu. Ini saya tungguin ya, ini kerjanya harus selesai sebelum mata kuliah selesai. Oke, sambil menunggu absen dulu. Absennya saya lihatkan. Temuan dua. Ya, ini kalian bisa bisa nyekan ini. QR code-nya di scan atau kalian pakai password ini kalau nggak bisa untuk absen. Silakan absen sambil mengerjakan tugas. Siap.
tugasnya 1 sama 2 gitu, langsung aja deh, daripada 1-1 enggak. Tapi kalau 1 selesai terus kamu tanya ini benar, nggak apa-apa. Tapi bilang, oh salah, oh benar. Belum saya koreksi. Silahkan di absen, yang mau absen. Saran saya sih absen ya. Mungkin kalau yang nggak hadir 21 berapa yang hadir? 5. Kalau yang sudah selesai difoto, di PDF-in, upload. Nah, biar enak bukanya di mukanya PDF. Tulis di tangan. Soalnya ini. Jadi speed up, nah, peningkatan kecepatan itu adalah perbandingan dari waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah program pada sistem yang belum ditingkatkan. Kinerjanya dengan waktu yang dibutuhkan pada sistem yang sudah ditingkatkan. Jadi peningkatan itu semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu instruksi, satu instruksi yang sama, berarti dia kecepatannya semakin lebih besar, lebih cepat lah. Misalnya dibutuhkan waktu 2 detik untuk melakukan satu instruksi, mengeksekusi satu instruksi dilakukan oleh CPU. Nah, dengan mesin yang kedua yang mau digantikan ini, diganti mesinnya atau CPU-nya ini, itu dia hasilnya jadi 1 detik per instruksi, berarti itu dia lebih cepat berapa tuh? Lebih cepat kan tadi yang 2, ini 1, berarti per 2 sama 1/1, berarti 2 kali lebih cepat dari ke mesin yang pertama. Jadi mesin A, kalau bukan A, mesin yang lebih cepat itu yang lebih kecil ya, nilai apa, jumlah waktunya. Kalau waktunya dia lebih gede ya, satu instruksi melakukan 5 detik, berarti dia lebih lama, padahal mesin sebelumnya itu hanya membutuhkan 2 detik. Ini untuk membaca ini ya gini, kalian n detik ini nano detik ya, nanosekund gitu. Kalau CPI-nya semakin besar semakin lambat, semakin cepat apa? CPI tergantung kan, kalau kecepatan sama waktu ngaruh ke instruksinya. Oh, berarti kalau periode clock-nya lebih besar berarti semakin bagus, Pak. Nggak bisa satu-satu, harus dihitung, makanya dihitung dua. Oh iya, oke oke. Kalau salah satu nggak bisa juga, cuman ini kalian yang nomor 1 bisa untuk programnya, ibaratkan tas programnya P atau N program. Ini nggak disebutin di sana, cuman kalian menganggap ada program N. Kalau ini kan program X, N program, ini X program, program X. Biar sama N, ya N aja. Kalau X takutnya ini ya kayak ini X, yang ini N. Ya terserah deh. Ini memang nggak disebutin programnya berapa, tapi kan ada gitu. Silahkan dikerjakan. Nggak susah loh sebenarnya. Cuman kalau kemarin tempat saya kayaknya agak banyak yang salah. Cuman saya karena nggak ngerti, saya cuman bandingin yang lainnya. Oh, kok kemarin hitungnya kayak gini gini. Terus tadi kayaknya salah deh. Terus saya lihat lagi, oh iya ternyata salah. Karena ngerjainnya belum saya kasih tahu caranya. Ya rumusnya sih yang ini. Ini nyari rasio kan ya, jadi nyari perbandingannya aja ya, Pak. Uh, perbandingannya itu gini mas, perbandingan itu
2 kali lebih cepat. Nah, kayak gitu. Atau 3 kali lebih cepat. Mesin A 2 kali lebih cepat. Jadi nilainya bukan 2 sekon, tapi hasil akhirnya kalau rasio apa kecepatan kan perbandingan, berarti dia membandingkan mesin A dengan mesin B itu misalnya lebih lambat, otomatis kan 0, misalnya kalau lebih lambat 0,1 detik, berarti kan 0,1 detik lebih lambat dari mesin B, sehingga dia lebih cepat mesin B-nya. Oh iya, oke. Hasil akhirnya berapa kali lebih cepat. Nah, apakah di atas satu apa di bawah satu? Kalau di bawah satu otomatis kan mesin A-nya tuh lebih lambat. Hati-hati ini milih yang ini milih mesinnya A atau B yang lebih cepat. Kalau yang ini langsung membandingkan mesin CPU, sebuah CPU ini dibandingkan dengan CPU lainnya. Kalau yang ini kamu cari dulu nih peningkatan kecepatan mana mana yang lebih cepat A atau B, terus berapa peningkatan kecepatannya dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya itu maksudnya antara A sama B atau B sama A terus. Kalau kamu misalnya, wah yang B lebih cepat, misalnya yang B lebih cepat, berarti kamu peningkatan kecepatan B dibandingkan dengan A berapa kali lipat gitu. Semoga paham ya. Sambil lihat yang ada absen. Ini ada yang absen, tapi ada yang belum absen. Ada yang sudah muncul. Sudah. Nomor satu dulu ya, kalau udah, aduh, langsung di foto ya Pak. Foto. Hmm.
Dia nanya sih cuma di foto jadiin PDF. Terus kalau PDF-nya bingung pakai I love PDF. Aduh, PDF -nya. Ya kecil. Dan I love PDF. Itu yang lain PDF konverter yang lain it's okay sama aja. Kan saya biasanya yang gratis. Mau dari JPG ke PDF. Pak, ini satu dari satu ya, Pak? Apa? Dari satu-satu. Maksudnya dari satu-satu? Dari satu dulu terus dikumpulkan. Eh, kumpulkannya langsung dua aja, biar nggak dua kali kerja. Oh ya. Siapa? Ya. Kalau soal nomor satu udah difoto udah dikirim, langsung soal nomor dua, Pak. Ya, kan bisa ngirim lebih dari sekali loh. Iya. Nomor. Ya boleh sih mau kayak gitu atau langsung dua-duanya sama aja. Kan kelihatan ya. Itu sebenarnya amdal law. Sebenarnya nggak jelasin amdal law. Ya, biar sama langsung dua aja gitu daripada bingung. Langsung dua. Soalnya ini sebenarnya sama. Sama itu maksudnya jenisnya itu sama. Cuman yang nomor dua ini lebih enak lihatnya. Yang nomornya agak agak cerih. Yes. Saya soalnya kedua aja. Yang ini sama modelnya kayak gini dong. Satu pakai proses looping. I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus berarti sampai 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. TT sama dengan TOT plus data TOT-nya mana? Data I berarti tot, tot, tot berarti. Oke.
Pak itu rumusnya tuh di mana toh Pak? Saya kok malah bingung tuh. Kan di mana? Bingungnya di mana, Mas? Oh, yang ini dong. Hmm. Oke, terima kasih Pak. Jumlah instruksi dalam program itu kan di nomor satu tidak diketahui. Kalian anggap aja N atau X atau apalah jumlah jumlah instruksi dalam program. Flag cycle rata-rata kan sudah tahu. Cycle rata-rata dalam CPI-nya. CPI-nya ada di satu. CPI ada 5, ada 35. Terus mana nih tadi? Jumlah dikali 1 per frekuensi clock. Frekuensi clock itu berapa? Periode clock. 1. Pak, pakai rumus CPU time apa pakai rumus jumlah clock cycle CPU, Pak? Maksudnya kan sebenarnya S nih. Tadi kan Peningkatan S nih. CPU time saya. Coba kayak apa ya? Kalau udah di share screen, nah bisa share screen nggak? Di foto atau video? Oh, Koreksi, enak dah koreksi. Share, coba share lihat perwakilan deh, perwakilan. coba punya saya, Pak. Ya silakan. Eh, Ya bentar. di zoom, di zoom lagi. Gimana ya nanya? Dikirim di mana? Di sini dulu di chat. Bisa kasih enggak? Bapak sudah saya nanti. Kalau salah, tolong diperbaiki ya, Pak. Diperbaiki, dikoreksi. Yang perbaiki kamu sendiri. Ini saya izin share screen, Pak. Bisa enggak? Bentar. Saya kayak seperti ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Oke, ini yang diketahui CPU dengan CPI 5 dan periode 5 CPU dengan CPI rata-rata 3 T. Ditahu rasio apa? CPU dengan CPU B. Oke, oke. Ini nggak kayak gini, Mas. Ini Oh, nggak benar kayak. gini. Dia bandingin 50 sama 2 ya. Iya, Pak. Terus ini 1/ini dibagi seper ini. Kelihatan nggak sih? Masuk nggak ya? Saya coba. Ini saya tutup, Pak. Enggak. Gitu aja. Kita pakai apa sih namanya? Anotasi. Bisa anotasi nggak sih? Anotasinya mana? Anotasi.
Ini jadinya bisa berdua share screen gini nggak? Kelihatannya kayak apa ya tempat kalian? Kelihatan apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Nggak kelihatan. Enggak. Oke. Mana anotasinya ini? Oke, gini aja Pak, print screen. Mas Wita dimatiin aja share screen-nya. Oh iya. Sudah, Pak. Oke, ini saya share screen lagi. Misalnya nggak taruh di sini. Nggak tahu. Nah, ini punya Mas siapa nih? Cuito. Iya, Pak. Betul. Betul, Pak. Ini salahnya di sini. Ini salahnya. Kan ini salah nggak kayak gini. Oh. 41,19. Oh. Tapi benar sih, mana dia lebih cepat dari sebelumnya itu berapa kali lebih cepat. Nah, teman ini di sini. Ini udah benar nih sampai sini nih. Oh, udah benar di situ. Kan perbandingannya 500 sampai 300. Nah, terus ini kan yang CPU 1, CPU 2. Jadi ini 1/20 dibagi, ini dibagi ya. 1/4. Nah, kan jadinya 1/50 kali 42 Per 50. per 1 lah. Oh iya. Saya udah dikali 4. Jadi 42 per 42 per 50. per 50. Berapa nih? Berapa? Coba dihitung pada bagi 50 berapa? Oh, berarti Udah. 42. Oh, saya Ya dihitung. 42 bagi 50 berapa? bagi 50. 0,84, Pak. Ya, jadi dia yang pertama lebih lambat kan? Karena dia lebih cepat 0,8. Bukan lebih lambat, 0,8. Jadi kan ini dia lebih cepat yang 42. Yang 50 dia lebih lambat. Karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan satu instruksi. Jadi 0,8 0,84 itu miliknya siapa, Pak? milik antara keduanya. Jadi A lebih cepat dari B, berarti toh misalnya yang pertama tuh AB, berapa lebih cepat, salah lebih lambat. Back. Kan ini A tadi, berarti A dia lebih lambat dari B. Komputer A lebih lambat dari B. Lebih lambatnya berapa? 0,8 berapa tadi? 0,84, Pak. Ya, 0,84 lebih lambat dari B. Jadi A itu 0,84 lebih cepat dari B. Maksudnya lebih cepat tuh berarti kan kalau A sama dengan B, kecepatannya sama, berarti A itu 1, B 1.
sama-sama satu ya. Berarti kan ini B-nya 1, ininya 0,84 ceritanya. Kalau A-nya lebih gede, 2 kali lipat, apa 1,2 lebih cepat. Kalau 0, lebih cepat, min. Maksudnya Lambat. nggak nyampe 1, nggak nyampe 1. Oh, kok jadi 42 bagi 50 Pak, bukan 50 bagi 42, kenapa Pak? Gara-gara cepet. Kenapa nggak baginya? Nggak 50 bagi 42. Ya kalau kalau kan rumusnya seper 50. Matematika dasar, Mas. Ya, pembagian itu jadi perkalian, tapi bilangan budinnya dibalik. Ya itu. Maksudnya itu kan Ya, ini jelas lebih lambat nih kalau lihat kayak gini ini butuh 50 waktu untuk mengerjakan satu satu instruksi. Satu instruksi dibutuhkan 50 waktunya. Yang satunya satu instruksi dibutuhkan 42 detik misalnya. Misalnya oh, detik ya. oh Berarti iya. kan lebih cepat yang ini dong. Ini Iya, terus yang B. Iya, iya. nah, kalau dibagi dijadiin kali, ya dijadiin kali ini berarti kan dibalik anunya. Ngitungnya ben enak tuh maksudnya kayak ya Oh iya, 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 Pak. satu. Paham. Karena ini dibagi. Ini sebenarnya mungkin agak bukan banding, ini bagi sebenarnya. Makanya agak aneh 50. Eh, tapi kan nggak main bagi gitu. Ini maksudnya kan perbandingan awalnya dibanding. Oh iya. Nah, gitu maksudnya. Oh iya, makasih. Satuannya, oke. Semoga paham ya. Itu nomor 1 silahkan ditumpuk. Yang kan, yang gampang lah. Bisa. Sebenarnya agak masih salah ini harusnya gini ini CPI kali predict log kan ini ada program instruksinya misalnya n kali CPI misalnya kan 5n misalnya. N ini kan nggak diketahui berapanya, kita anggap 5n kali 100 nanodetik nanodetik nanosekon atau ns. Ya kalau Indonesia nanodetik, nano itu kan 1 miliar ya, berarti kan 100 1 miliar pangkat 9 ya. Kalau 9 ya kalau salah, kalau detik, kalau detiknya, kalau nano namanya disebut nano detik. Sehingga 5 hasilnya 5 kali 100 nanodetik jadinya 500 n nanodetik gitu. Harusnya gini masih segitu, nggak main ilangin belakangnya. Terus baru nih 500-nya mau dibagi sama angka 2 gitu. Bagi-bagi dibandingin. Ini berarti karena nggak diketahuin, jadiin N aja Pak, ditetepin N aja. Ya n boleh, x boleh. Kan ini memang nggak ditentukan. Kita menganggap mengumpamakan n. Misalnya n. Ya kalau bingung ya x. Kalau x sama n ya y gitu, y misalnya y. Itu terus mau n x kan ya, perumpamaan. Karena kan nggak disebutin n. Kalau disebut instruksinya 1 ya kali 1 maka 5 gitu. Tapi kan ini nggak disebut instruksinya berapa kita. Untuk soal yang kedua mirip lah. Udah bisa nomor 1 bisa nomor 2 dong gitu ceritanya. Nomor 2 kan lebih, nomor 2 n-nya x gitu.
ini misalnya kalau kalian searching tuh yang lebih cocok mungkin di PowerPoint di sini. Contohnya udah lebih mirip, soalnya kalau yang tadi nggak dicontohin pengerjaannya. Saya harap benar semua ya, nggak ada yang salah. Dalam arti juga ada satuannya gimana, atau nggak cuma angka doang. Mungkin benar ya angkanya, tapi kan nggak disebutin berapa kali gitu. Ya, di sini alhamdulillah memang nggak disebutin. Ini kan relatif. Ini kan N, dia menganggapnya sebagai N. Kan katanya yang mana yang lebih cepat dan berapa banyak jika N adalah jumlah instruksi pada P ya. N itu maksudnya jumlah instruksinya ya, bukan programnya. Dia kan cuma program X. Tapi kita jumlah instruksi itu kalau kalian mau menganggapnya N atau satu, ya kalau X sampai Y. Jadi sehingga 2N clock untuk mengeksekusi P. P perlu 2N kali nanosekonnya 10 sama dengan 20N nanosekon untuk mengeksekusi P. P itu programnya atau instruksi. Kalau N ini jumlah instruksinya. Terus yang B 24 untuk eksekusi P-nya. Kalau tadi ada program X. N-nya ini jumlah satu instruksinya. Karena nggak disebutin berapa, kita menganggap N. Jadi A 1/20N dibagi 1/24N. Jadinya kan N-nya kita hilangin. Tadi dikali, atau dikali yang bawah, yang atas 24 jadi 24/1 jadinya 24/20 kan. 24 kali 1, 24, 20 kali 1, 20. 24 bagi 20, 1,2. Dia lebih cepat. Kalau 1,2 lebih cepat. Kalau 20/20 berarti sama aja. Kalau yang tadi 0,8 kan berarti misalnya 0,8. 16/20, 0,8 kali lebih cepat. Bahasanya tetap 0,8 kali lebih cepat. Tapi nggak nyampe sekali. Nggak nyampe sekali. Kalau sekali kan sama. Kalau 0,8 berarti dia telat 0, karena udah 0,8. Itu ya, ini contoh penghitungan CP. Untuk mengetahui speed up. Itu lebih gampang dilihat di sini sih. Enggak, oke, mirip-mirip. Oke, ini udah ada yang ngirim belum? Apa saya sudahi aja? Udah ada yang ngirim. Nanti dikirim ya, ini saya beri waktu 12 jam. Dengan contohkan nomor 1 tadi udah harusnya nomor 2-nya bisa.
Coba kita lihat catatan yang baik. Ini umum. Ingat. Soeto yang tadi. Ini N-nya disebutin nih. Diketahui, diumpamakan, instruksi N instruksi. Nah, diketahui N instruksi yang dilakukan. Jadi CPI kali N instruksi. Bukan N kali, tapi CPI kali. Ya sama aja sih kalinya. Ini kan 500 N nanosekon. N nanosekon maksudnya. Ini 0,8-nya nggak ada N-nya, udah nggak ada N nanodetiknya, udah nggak ada dong. Cuma 0,8 kali lebih cepat. Gitu. Diperbaiki nggak apa-apa. Saya kirim ulang lagi, Pak. Iya. Oh ya, Pak. Siap. Kan 1,42. Harusnya ini jadi kali kan. Ya bisa. Oke, masih mau tak tungguin apa kita sudahi? Nanti dikumpul 12 jam lagi paling lambat ya. Kita sudahi saja. Ya, Pak. Oke, sekian dari saya. Semoga amalan ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah. Semoga puasa kita diterima. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Pak. Oh ya, jadwal pengganti mau kapan? Kira-kira kapan? Saya ngikut aja. Yang penting saya bisa. Selama online. Gimana, Pak? Jadwal pengganti yang minggu kemarin. Yang libur. Atau di grup ya, nanti saya dikabari aja ya. Kalian bisanya kapan? Saya dikabari gitu aja ya. Ya, Pak, nanti biar di grup di Kabarin di grup aja. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.